Yang meninggal suami, yang ditinggalkan istri sama ayah. Sekarang kita hitung. Apa maksud? Yang meninggal, yang ditinggalkan adalah istri dan ayah. Pertanyaannya, Bapak Ibu, pertanyaannya setelah yang kita kaji tadi, berapakah bagian istri? Berapakah bagian istri? 1/4. Kenapa 1/4? Kenapa Pak? Karena tidak ada anak. Nah, itu aja kata kuncinya. Karena tidak ada anak. Tengok, yang meninggal suami, yang ditinggalkan itu istri sama ayah, nggak ada disebutkan anak. Berarti ketika suami meninggal, ya, dan dia tidak punya ahli waris anak, maka istri mendapat 1/4 dari harta. Sedangkan berapa bagian ayah? Ayah nanti bagiannya adalah, ya nanti kita bahas, belum sampai ke sana, tapi di sini soal dia bagiannya adalah asobah bitaksib. Asobah itu artinya sisa. Sisa. Berarti kalau 4M, 1/4 dari 4M berapa Pak? 1. Berarti ibu dapat 1M. 4M dikurang 1 berapa? 3. Ya. Berarti ketika suami meninggal dunia, harta yang ditinggalkannya 4M, ahli warisnya cuma 2, istri sama ayah, maka istri dapat 1M, sedangkan ayahnya yang masih hidup, ya, maka ayah dapat 3M. Jelas Bu? Jelas ya? Jangan lagi ditanya kenapa banyak kali bagian ayahnya. Jangan lagi tanya itu. Jadi memang sudah ditetapkan Allah, ya, bahwa seorang ayah itu bagiannya nanti ditetapkan ada 1/6, ada sisa dan sebagainya. Jadi ini dulu contoh soal yang pertama. Jadi contoh soal yang pertama bahwa ada seorang suami yang meninggal dunia, yang ditinggalkan itu cuman ayah sama istri, dia tidak punya anak, harta yang ditinggalnya 4M, maka istri dapat 1M, sedangkan ayah dapat 3M. Anggap ini setelah bagi harta bersama. Ya, anggap misalnya ini harta udah dibagi bersama, berapa bagian suami, bagian istri, ini tinggal pembagian milik si suami. Baik Bapak Ibu, sampai sini jelas? Jelas ya, bagian yang pertama ini jelas bahwa seorang istri dapat 1/4. Contoh soal yang kedua. Meninggal suami, yang ditinggalkan, tapi bulan lalu udah perempuan. Suami saja yang meninggal kata Pak. Memang di mana-mana memang lebih banyaknya ayah-ayah yang meninggal, kan begitu. Tanda-tanda ya. Yang meninggal pertama itu yang ditinggalkan adalah istri. Yang kedua cucu laki-laki. Harta 8M. Banyak nih Pak Uso.
suami, istri, cucu. Baik Bapak Ibu. Contoh yang kedua ini, yang meninggal itu suami. Meninggal suaminya, yang ditinggalkan itu satu orang istri, kemudian satu orang cucu laki-laki. Berarti kalau dibilang yang meninggal, yang ditinggalkan itu satu orang cucu laki-laki, berarti anak dari suami sudah duluan meninggal ketimbang dia. Paham Ibu? Misalnya suami ibu, wah laki-laki punya anak namanya Sucok. Sucok ini punya anak laki-laki namanya siapa dibikin? Si Budi kata bahasa Budi lah. Si Ucok punya anak namanya si Budi. Tapi si Ucok nih tahun 2023 kemarin udah meninggal. Si Ucok ini tahun 2023 sudah meninggal, sementara ayahnya wak laki-laki ini yang punya harta meninggal 30 Mei 2024 kemarin. Berarti baru 2 hari yang lalu dia meninggal dunia. Maka yang dihitung itu adalah cucu laki-laki. Nanti kita bedakan lagi nanti ahli waris pengganti ya Pak. Ahli waris pengganti dalam fikih memang tidak ada dibahas tentang ahli waris pengganti, tapi dalam kompilasi hukum Islam nanti anak yang meninggal duluan ketimbang orang tuanya, maka dalam fikih itu dia tidak bisa dapat sebenarnya. Kenapa? Karena kemarin yang pertama kita bahas itu syarat ahli waris itu adalah hidup. Syarat ahli waris itu adalah hidup pada saat yang punya harta meninggal dunia. Jadi kalau kejadiannya macam si Ucok ini kan tak dapat, ya kan? Maka posisinya digantikan oleh cucu laki-laki. Maka sekarang kita hitung harta yang ditinggalkan 8 M. Dah, berarti Bapak Ibu, pertanyaannya adalah berapakah bagian istri? Berapa Pak? 1/8. Kenapa 1/8? Karena suami punya anak. Jelas ya, bukan karena punya anak, bisa jadi anak dia. Karena suaminya yang punya anak, bukan dianya. Karena suami punya anak. Jadi kalau suami punya anak, istri dapat 1/8. 1/8 dari 8 M berapa Pak? 1 M. Udah. Kemudian cucu laki-laki dapat apa dia? Cucu laki-laki dapat ya asobah. Asobah itu artinya sisa harta. Ya, berarti 8 M dikurang 1 M berarti sisanya 7. Berarti cucu laki-laki dapat 7 M, sementara omaknya cuma dapat, sementara neneknya cuma dapat 1 M. Jelas Bu? Jelas? Ya. Jadi ibu kalau meninggal laki-laki, ibunya cuma dapat 1 M, sementara cucu ibu dapat 7 M. Itulah hitungannya. Jadi ini contoh yang kedua. Kalau seandainya suami meninggal dan punya anak. Sampai sini jelas Bapak Ibu? Jelas ya. Jadi bagian bulan lalu kita sudah cerita bagian suami, sekarang kita cerita bagian istri. Istri angkanya cuma 2. Dia bisa dapat 1/4 kalau suami tidak punya anak,
suami istri bisa dapat 1/8 kalau suami punya anak. Kita bedakan dulu dengan kajian kompilasi hukum Islam harta bersama. Kita anggap ini harta bersama sudah dibagi, ya. Jadi harta bersama sudah dibagi. Baik, sampai di sini dulu Bapak Ibu. Kalau ada yang belum jelas boleh bertanya. Ya. Kalau cucunya baik Bapak Ibu. Kalau cucunya perempuan, apakah bagiannya sama seperti bagian laki-laki, dia dapat 7M? Tidak. Ya? Tidak. Walaisa dzakaru kal unsa, laki-laki itu tak sama dengan perempuan. Maka dalam pembagian juga tidak sama. Perempuan itu berapa bagiannya? Nanti kita bahas di pertemuan khusus bagian anak perempuan ataupun cucu perempuan. Anak perempuan itu, tapi karena ini ditanya, anak perempuan itu dia bisa dapat ada 3 bagian. Pertama, dia bisa dapat sisa harta bersama dengan abangnya kalau dia punya saudara laki-laki. Kalau dia anak tunggal perempuan, nggak ada anak waktu, cuma